rekor kasus COVID-19 atau yang tertinggi dalam setahun terakhir. 100.000 jiwa berdasarkan data yang sudah dihimpun dari Satgas COVID-19, terutama dari virus corona. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan. Terdapat lebih dari 2 juta penderita COVID-19 di dunia dan hingga hari ini Masih terus menerapkan darurat level 4. Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas pengertian dan dukungannya terhadap pelaksanaan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang kita lakukan. Pandemi telah banyak menimbulkan dampak dan perubahan dunia di Indonesia maupun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Belitung sendiri. Kondisi pada saat ini telah memberikan dampak yang signifikan dalam semua sektor kehidupan bangsa Indonesia secara umum maupun di Kabupaten Belitung khususnya. Mulai dari sektor kesehatan, sektor ekonomi, sektor pendidikan, sektor keagamaan, dan sektor lain terkena dampaknya. Pemerintah pusat maupun pihak pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan khususnya Kabupaten Belitung telah melakukan berbagai upaya untuk menangani pandemi COVID-19. Di sektor kesehatan, pemerintah telah berupaya mempercepat pelaksanaan tracking, testing, dan treatment, memenuhi obat antiviral untuk pengobatan pasien COVID-19, pemenuhan kebutuhan oksigen, percepatan vaksinasi untuk seluruh penduduk yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di sektor ekonomi, pemerintah telah melakukan percepatan dalam penyaluran ragam bantuan sosial untuk masyarakat. Serta di sektor lainnya, pemerintah telah mengeluarkan skema-skema kebijakan untuk meminimalisir dampak pandemi. Semuanya dilakukan semata-mata untuk melindungi seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Belitung. Penanganan pandemi COVID-19 ini bukan hanya tugas dari pemerintah pusat maupun pihak pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah dan pihak Forkopimda saja. Dalam menyikapi kondisi pada saat ini, membutuhkan kolaborasi dan gotong royong seluruh elemen masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan pandemi di Indonesia maupun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Adanya sebuah sinergi dalam setiap lapisan elemen harus berupaya bagaimana keterlibatan elemen masyarakat betul-betul optimal, sehingga jangan sampai penanganan pandemi ini hanya ditangani negara saja.
Pemerintah telah mengaktifkan Klaster Nasional Penanggulangan Bencana untuk perkuat penanganan pandemi COVID-19. Klaster ini terdiri dari klaster kesehatan, klaster logistik, klaster perlindungan dan pengungsian, klaster pendidikan, dan klaster pemulihan dini. Aktivasi klaster nasional ini akan menjadi dasar perlibatan aktor multi pihak secara terkoordinasi dan terarah. Mulai dari perlibatan pihak kementerian dan lembaga dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, organisasi non-pemerintah, dan melibatkan masyarakat luas. Kolaborasi multi pihak dengan prinsip gotong royong melalui Klaster Nasional Penanggulangan Bencana dan lembaga pendukung di bidang kemanusiaan ini sangat diperlukan. Adanya sebuah upaya percepatan vaksinasi dan optimalisasi 3T dan sosialisasi protokol kesehatan 5M serta membantu antisipasi kelangkaan obat, alat kesehatan, serta peningkatan kapasitas tempat isolasi yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah Kabupaten Belitung yang bergandengan tangan bersama pihak Forkopimda serta beberapa elemen lainnya. Peranan dan andil dari masyarakat dari seluruh komponen bangsa harus kita galakkan dan tidak kalah pentingnya dengan peran negara. Sudah lebih 1 tahun rasanya pandemi ini menghantam perekonomian nasional. Walaupun mengalami banyak pengetatan dan pelonggaran, kini terhitung sejak 12 Juli 2021. Pemerintah melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat sampai tanggal 20 Juli 2021. Hal ini dilakukan pemerintah guna menekan angka penyebaran COVID-19 yang semakin membumbung tinggi. Berbagai cara telah dikerahkan pemerintah dan jajarannya, tapi nyatanya kebijakan PPKM darurat ini dirasa kegiatan yang tepat. Namun nyatanya, kegiatan tersebut banyak menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Di balik problematik dan polemik tersebut, sektor UMKM paling terdampak efeknya. Tak sedikit pula dari mereka yang mengalami kerugian dan penurunan omset yang terjun tinggi. Padahal di lain sisi, UMKM ini diharapkan sebagai roda pendorong pemulihan ekonomi dan menyerap angka pengangguran di Kabupaten Belitung. Namun sepanjang pandemi COVID-19, data Akumindo, Asosiasi UMKM Indonesia, terdapat sekitar 30 juta UMKM yang gulung tikar. Dari 64,7 juta UMKM tahun 2019 menjadi 34 juta pada tahun 2020. Padahal menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2019, UMKM berkontribusi 60% atau senilai 8.573 triliun bagi produk domestik bruto negara. UMKM juga berkontribusi menyerap 97% dari total tenaga kerja, serta menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Derita para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Belitung senantiasa diwarnai kelam, walaupun sudah memutar dan mencari bagaimana strategi yang tepat di kala pandemi ini. Tetap saja, keuntungan dan penghasilan yang didapat jauh tak sebanding dari sebelumnya. Walaupun dengan berbagai halang rintang yang harus dihadapi, pemerintah Kabupaten Belitung dengan berani mengambil langkah tegas dalam PPKM darurat ini. Sebuah potret nyata, pemerintah Kabupaten Belitung sudah memberikan bantuan dalam bentuk sembako dan berbagai bantuan lainnya.
Bagi pelaku UMKM yang terdampak di Kabupaten Belitung, ada yang tidak bersyukur dan ada yang walaupun ekonominya sulit tetap mensyukuri apa yang didapat. Diharapkan pemerintah tetap memperhatikan lagi kepada pelaku usaha kecil mikro yang benar-benar terdampak. Bisa juga dengan melakukan pengawasan dan pembinaan kembali bagi para pelaku UMKM. Memang tidak bisa dipungkiri, dampak pandemi COVID-19 ini sangat terasa di berbagai aspek. Dengan situasi yang rumit, ditambah kebijakan PPKM darurat yang berlaku, membuat kondisi semakin melilit. Diharapkan, para pelaku UMKM di Kabupaten Belitung mampu bertahan dari terjalnya halangan yang mengadang, sehingga mampu bersaing di kancah internasional. Sejauh ini, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh elemen bangsa bahu-membahu berupaya melawan pandemi COVID-19. Ia mengatakan, pandemi ini merupakan ujian berat bagi bangsa Indonesia. Saya mengajak seluruh elemen bangsa untuk bergandengan tangan, merapatkan barisan, bahu-membahu melakukan ikhtiar lahir dan batin bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Di sisi lain, Presiden juga mengingatkan agar tidak lupa memanjatkan doa kepada Tuhan. Jokowi menyatakan, doa adalah penyembuh dan penumbuh harapan. Terlebih dari itu, Wapres ajak masyarakat syukuri kemerdekaan sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Doa adalah senjata orang mukmin, penguat dan penyembuh sebagai kekuatan yang maha dahsyat untuk membangkitkan harapan dan optimisme. Selama pandemi COVID-19, TNI Angkatan Udara HAS Hananjudin Kabupaten Belitung ikut terlibat dalam sejumlah upaya penanganan COVID-19 di Kabupaten Belitung. Jadi untuk mendukung program pemerintah dalam rangka vaksinasi yang sudah kita laksanakan oleh Lanut Haji Abdullah Sanusi Hananjudin khususnya di wilayah Belitung adalah selama kurang lebih 2 bulan terakhir ini, mulai dari bulan Juni kita melaksanakan kegiatan vaksinasi untuk seluruh anggota dan keluarga dari TNI Angkatan Udara dan juga untuk warga sekitar di wilayah Kabupaten Belitung. Selama 2 bulan terakhir ini kita sudah melaksanakan kurang lebih 2.500 untuk dosis pertama dan 1.100 vaksin untuk dosis yang kedua. Dan ini masih akan terus berlanjut. Mulai bulan ini akan kita laksanakan seminggu sekitar 3-4 kali dengan target kurang lebih 2.500 selama 1 bulan. Untuk pelaksanaan vaksinasi sendiri, kita melaksanakan kerjasama yang terutama adalah dengan KKP, di mana untuk dropping vaksin dan juga bantuan personil kita laksanakan antara nakes dari TNI Angkatan Udara, dari Lanut Haji Abdullah Sanusi Hananjudin, dan personil nakes dari KKP. Selain itu, kita juga pernah melaksanakan kerjasama dengan stakeholder atau instansi yang lain, diantaranya pernah melaksanakan dengan Kodim, Puskesmas, dan juga melaksanakan di Bandara Hananjudin. Tentunya selain melaksanakan kegiatan vaksinasi yang saat ini masih berlangsung, kami dari Lanut Haji Abdullah Sanusi Hananjudin juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung program pemerintah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang pernah kita laksanakan yaitu beberapa kali kita melaksanakan pembagian masker di tempat-tempat
yang ada di wilayah Belitung ini, kemudian juga pernah melaksanakan pemberian sembako bagi warga yang terkena COVID dan melaksanakan isolasi mandiri. Bulan lalu kita laksanakan dalam rangka peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Kemudian juga kita tergabung dalam Satgas Penanganan COVID, baik di Provinsi Bangka Belitung maupun di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Karena memang wilayah kerja dari Lanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin ini selain di Belitung juga merupakan bagian dari wilayah Provinsi Bangka Belitung. Kami juga ada perwakilan personil yang ada di Pulau Bangka, juga terus secara aktif melaksanakan kegiatan dalam mengingatkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, terutama di wilayah bandara dan juga di wilayah-wilayah lain yang sering kita laksanakan beberapa kali patroli maupun pengecekan di tempat-tempat keramaian, rumah makan, pasar, dan tempat-tempat lain untuk selalu mengingatkan warga tetap mematuhi protokol kesehatan dan beberapa kali melaksanakan kegiatan swab antigen di tempat kerumunan kepada masyarakat yang sedang berada di tempat-tempat tersebut. Harapan kami tentunya kita semua instansi dan stakeholder terkait bersinergi, berjuang bersama-sama juga dengan warga masyarakat, tetap mematuhi protokol kesehatan, mematuhi program pemerintah, apa-apa yang sudah diperintahkan atau anjuran dari pemerintah harus tetap kita laksanakan, baik itu pelaksanaan protokol kesehatan maupun PPKM untuk membuka tempat-tempat makan maupun dengan perintah dari pemerintah. Kemudian juga jangan lengah, tetap waspada meskipun beberapa hari terakhir kasus yang ada di Belitung ini kita lihat mulai menurun, tetapi tetap saya mengingatkan bagi utamanya warga Lanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin dan warga yang ada di Belitung ini tetap tidak bosan-bosannya mengikuti protokol kesehatan, tetap waspada, menjaga kesehatan diri sendiri, tetap makan makanan yang sehat, minum vitamin supaya imun kita tetap terjaga dan terhindar dari wabah pandemi COVID-19 ini. Dan semoga dengan kerja keras kita semuanya, sinergi dari seluruh instansi terkait, baik Pemda, TNI Polri, Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan juga dukungan dari warga masyarakat, semoga pandemi COVID yang ada di Belitung ini segera berakhir dan kita semua dapat bebas dalam melaksanakan kegiatan dan tidak takut lagi dengan adanya penyakit COVID-19 ini. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi yang bertanggung jawab dalam mengupayakan, mencegah, dan mengeliminasi dari setiap gejala yang mungkin muncul dan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat. Adanya Polri bertujuan mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya pelindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 4. Dalam menjalankan tugasnya, tidaklah mudah berhadapan dengan masyarakat. Polisi dihadapkan pada tanggung jawab yang besar. Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat merupakan hal yang sulit didapat karena memerlukan proses, terutama adanya komunikasi dan kontak sosial, waktu serta kemauan masing-masing anggota polisi. Negara dan masyarakat masih mengharapkan peningkatan peran dan tugas polisi sebagai terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib skala nasional yang kondusif. Sejauh ini,
Kapolres Belitung ikut terlibat aktif dalam penanganan COVID-19. Saya melaksanakan peninjauan terhadap lokasi-lokasi gerai-gerai vaksinasi yang ada di Belitung. Belitung ini cukup bagus frekuensi vaksinasinya. Jadi sampai kemarin tuh mencapai 47,8% kalau tidak salah. Jadi sudah cukup bagus. Oleh karena itu perlu tetap disupport, ya. Support khususnya kepada masyarakat yang belum disentuh. Banyak langkah-langkah yang akan kita lakukan berkaitan dengan vaksinasi itu. Kita harapkan secara regional Provinsi Bangka Belitung minimal ya akhir bulan ini mencapai 40%. Saat ini masih 37-38%. Nah, ini harus kita capai lebih daripada itu kita harapkan. Nah, sehingga kalau itu tercapai, insya Allah di akhir tahun, ya, menjelang akhir tahun sudah bisa 100% untuk vaksin tahap pertama di seluruh Bangka Belitung. Ini kita bisa dukungan pada masyarakat, semua komponen masyarakat. Bahkan saya sudah mengajak para ketua-ketua partai, ya, untuk mengerahkan pendukungnya, untuk mengerahkan masanya untuk vaksin. Ya, silakan mereka buka gerai, silakan mereka buka lokasi. Kita akan siapkan vaksinatornya, kita akan siapkan vaksinnya, dan yang divaksin para pendukungnya silakan. Dan demikian harapan saya semakin cepat ini proses vaksinasi. Semakin cepat sebelum akhir tahun sudah bisa terselesaikan sampai 70 minimal 70% dari target yang kita harapkan. Oke? Tentara Nasional Indonesia dan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta Kabupaten Belitung senantiasa saling sinergi membangun bangsa dalam rangka pencegahan penanganan COVID-19. Peran seluruh pihak sangat dibutuhkan dalam memutus rantai penyebaran dan penanganan COVID-19. Program pemerintah tidak didukung secara bersama, tentu keberlangsungan virus tidak mungkin teratasi. Saling bersinergi antar semua pihak sangat diperlukan untuk memutus keberlangsungan COVID-19. Program-program yang dicanangkan perlu dijalankan dengan menerapkan standar protokol kesehatan, memakai masker dan rajin mencuci tangan. Vaksinasi yang sudah kita laksanakan sudah berjalan sekian lama dan hari ini memang dikaitkan dengan hari ulang tahun TNI ke-76, sehingga yang di tiap gerai sasarannya misalkan 200 ini kita naikkan, dan di sini hari ini memenuhi target yang rencana 500, hari ini yang sudah daftar 700 dan vaksinnya ada. Dan kita bekerjasama dengan dari Polri, dengan Pemda, bekerjasama untuk mempercepat. Tentunya ini semua agar segera terbentuk herd immunity di masyarakat sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik.
Sejauh ini, Ketua DPRD Kabupaten Belitung, Ansori menyerukan, virus corona sedang menjadi wabah di Indonesia dan telah ditetapkan oleh Presiden sebagai bencana nasional. DPRD merupakan lembaga vital yang akan mampu memberi kontribusi dan sinergi untuk mencari solusi agar bencana cepat selesai. Mengungkapkan secara prosedural setiap pembahasan keuangan, apalagi untuk kepentingan rakyat, merupakan hal yang sangat strategis yang harus dikedepankan. Di sisi lain, harus ada juga partisipasi masyarakat dalam pembahasannya. Partisipasi saran dan masukan masyarakat sangat kita perlukan dalam percepatan penanggulangan COVID-19, khususnya di Kabupaten Belitung ini. Sebagai upaya dari lembaga DPRD Kabupaten Belitung ini dalam satu hal masa pandemi COVID-19 ini yang sekarang ini, pihak DPRD tentunya telah berupaya sesuai dengan mekanisme dan tugas DPRD itu sendiri, yaitu sebagai legislasi, pengawasan, dan juga anggaran. Dalam hal ini, bidang anggaran kita telah merefocusing anggaran sesuai dengan Permenkes yang sudah diturunkan kepada kita, dan kita bahas dan kita eksekusikan tentunya di anggaran sebagai pengawasannya, yang tentunya kami dari lembaga DPR telah melaksanakan pengawasan terhadap penanganan COVID-19 ini sendiri. Dalam legislasi tentunya kami berupaya membuat mekanisme aturan-aturan yang ada sesuai dengan daerah kita ini. Nah, itu secara ini penanggulangan kami sebagai tupoksi kami sebagai legislasi, anggaran tadi, dan juga pengawasan. Sejauh ini upaya-upaya yang lain yang sudah dilakukan terkait penanggulangan COVID ini apa lagi? Sejauh ini penanganan yang kami lakukan dari DPR selain anggaran yang tentunya sebagai tupoksi kami, juga kami untuk percepatan penanganan ini kami turun ke lapangan juga meng-cross-check terhadap ke desa-desa, dan juga secara ini vaksin-vaksin ini kami lakukan sendiri di lembaga ini, bahwa kami ini betul-betul tentunya bersinergi dengan pihak-pihak terkait terhadap penanganan COVID-19 ini. Salah satunya ya saya juga salah satu sebagai wakil ketua Satgas COVID-19 itu yang ada di Kabupaten Belitung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi 3 DPRD Kabupaten Belitung pada hari ini melakukan vaksinasi massal kepada masyarakat Belitung pada umumnya. Kami sangat mendukung dan memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat, juga pada seluruh masyarakat untuk bisa melakukan vaksinasi, karena ini merupakan suatu program pemerintah dari pusat maupun seluruh daerah dilakukan untuk menekan pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan vaksinasi pada hari ini akan mampu untuk menekan pertumbuhan pengembangan COVID yang ada di Belitung, biar Belitung cepat pulih, cepat bangkit seperti harapan kita semua. Mungkin dari kawan-kawan silakan ada penambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas terlaksananya vaksinasi Dewan yang kedua ini di DPRD Kabupaten Belitung, dan mengapresiasi kepada sekretariat yang digelar oleh
Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung bekerja sama Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, di mana vaksinasi ini bertujuan untuk meningkatkan imun kita, kekebalan dalam tubuh kita, dengan harapan masyarakat bisa bekerja, beraktivitas seperti biasanya. Mungkin itu aja penyampaian dari saya. Sehat selalu. Vaksinasi yang kedua di DPRD Kabupaten Belitung. Terima kasih. Tahun terakhir 100.000 jiwa berdasarkan data yang sudah dihimpun dari Satgas COVID-19, terutama dari virus corona. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan. Terdapat lebih dari 2 juta penderita COVID-19 di dunia dan hingga hari ini masih terus berada darurat level 4. Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Kondisi darurat akibat COVID-19 dalam kerangka negara kesatuan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, namun perlu peran dan tanggung jawab pemerintah daerah. Hal inilah penting bagi pemerintah untuk melakukan inovasi kebijakan penanganan pandemi COVID-19 tanpa mengesampingkan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi urgensi dan bentuk inovasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi COVID-19. Penelitian dilakukan secara yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif terhadap urgensi inovasi kebijakan pemerintah daerah dan bentuk inovasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahani Saleh selaku Bupati Belitung mengomentari lebih lanjut berkaitan dengan persoalan wabah COVID-19 ini. Selama ini apa yang sudah kami lakukan sebagaimana mengikuti anjuran dan perintah dari pusat, baik itu Presiden maupun para menteri-menteri pembantunya, di mana utama menanggulangi masalah COVID-19 ini yaitu melakukan pelaksanaan dari 3M, 4M sampai 5M, prokesnya itu yang kita laksanakan langsung kepada masyarakat. Di sisi lain juga ada inovasi-inovasi kami di daerah dalam hal upaya pencegahan ini dengan upaya-upaya lain melakukan pembinaan ke pihak-pihak desa dengan membentuk satgas-satgas, dan juga di samping itu arahan dari pusat. Satgas ini ya mungkin kita bagi-bagi khususnya dengan metode-metode upaya kerja di daerah, katakanlah mungkin bagi mereka yang terpapar, nah ini kita juga ada secara medis dalam hal ini untuk memudahkan komunikasi masyarakat. Ada program sinergi dengan program kesehatan kita yang namanya program Pelandok, di mana masyarakat bisa connect langsung, hubungi melalui telepon dengan kode 119. Nah, ini salah satu upaya kita untuk masyarakat berinteraksi ya dengan kita kaitan dengan COVID ini. Kemudian daripada itu ya, alhamdulillah saat sekarang ini juga kita tak henti-hentinya melakukan aktivitas seperti itu dalam hal yang berdampak terhadap COVID-19, khususnya pasti masyarakat yang dalam ini pelaku-pelaku usaha. Ya, di sisi lain ya ada upaya-upaya memberikan bantuan sebagaimana juga dari pusat maupun daerah. Khususnya kita ini juga mengoptimalkan dana desa ya, di samping dana kita yang juga ada 8% refocusing untuk khusus membiayai COVID ini. Jadi membiayai COVID itu tidak semata-mata hanya untuk secara medis ya, tetapi juga ada dana COVID yang 8% itu untuk bantuan kepada masyarakat terdampak, khususnya bagi sembako, misalkan yang terlain. Kemudian daripada itu ya, kita berharap ke depan insya Allah alhamdulillah dengan upaya-upaya semaksimal ini
kita juga tidak terlepas kerjasama dengan jajaran Forkominda, ya, dan juga komunitas beberapa masyarakat. Dan untuk itulah kami juga sangat berterima kasih kepada rekan-rekan yang selama ini peduli, mulai secara individu maupun juga secara komunitas, ya. Seperti misalnya adanya B3, ya, kawan-kawan dari komunitas LSM B3 dan lain-lainnya, yang mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu. Dan inilah juga salah satu keberhasilan kita selama ini dalam hal upaya penanggulangan COVID-19. Ke depan kita berharap, karena ya berdasarkan juga kabar-kabar yang saat sekarang ini juga sangat luar biasa, persoalan virus ini tidak hanya COVID-19 tapi juga adanya virus-virus lain berkembang. Nah, ini harus sama-sama kita sadari bahwasanya secara umumnya sekarang dunia ini, ya, sudah memang sejak dari dulu sudah banyak yang namanya COVID itu, yang namanya virus-virus itu, berbagai macam hal penyakit, ya. Dan ini mungkin sekarang ini tumbuh berkembang secara mendunia. Nah, ini kita harus dengan istilahnya dasar COVID-19 ini pola hidup, harus merubah pola hidup yang selama ini kemudian ya untuk normal sebagaimana yang apa yang selama ini kita lakukan, ya mungkin harus ada dibatasi, terutama mungkin kita senantiasa menggunakan prokes ini, karena ya saya mendapat informasi ya berbagai macam virus ini, mungkin ini adalah juga salah satu hal karena bumi ini dan kita seisinya kita ini pun juga adalah tidak terlepas dari ciptaan Allah SWT Maha Kuasa. Mungkin sekarang ini kita perhatikan sendiri juga dari segi alam, cuaca pun saat sekarang ini tidak lagi normal sebagaimana halnya, dan ini juga berdampak terhadap persoalan-persoalan kehidupan yang lainnya. Ini akan memberikan suatu hal untuk kita, pola hidup yang harus berdampingan. Jadi tidak bisa tuntas masalah virus ini, tapi senantiasa berkembang dan juga kita harus pun hidup berdampingan. Bagaimana hidup berdampingan ini? Ya, kita harus sama-sama menjaga aktivitas kita. Mungkin sisi lain juga untuk lebih ke depan ini kita mendekatkan diri, ya, dengan amal ibadah kita kepada Allah SWT, karena ini adalah sebagai peringatan bagi kita umumnya di dunia, khususnya bagi kita secara pribadi. Saya rasa inilah harapan ke depan. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sejak kita COVID di Belitung, ya, kita awali bulan Maret, ya, Maret 2019-20, ya, hampir 2 tahun ya ini, bahwa kita pemerintah sudah melakukan penanganan terhadap 3 hal, mulai di penanganan di bidang kesehatan, penanganan di bidang jaringan sosial, dan juga penanganan dalam rangka pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nah, ini 3 hal ini yang kita lakukan karena 3 hal ini sangat berdampak di kalangan masyarakat kita. Pemerintah dengan berbagai program, berbagai upaya dari awal sampai dengan saat ini juga selalu mengadakan kegiatan-kegiatan yang membuat masyarakat itu serasa kesehatannya bagus, ekonominya juga bertumbuh, dan juga yang pasti kita juga pengurangan jaringan sosial dan pengurangan kemiskinan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Sejauh ini Pak, bagi masyarakat Belitung yang berdampak PPKM ini, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah?
Ya, kita itu tadi dengan 3 bidang itu. Dari segi kesehatan, tentunya kita memberikan pelayanan kesehatan, mengobati, memberikan obat-obat kepada masyarakat kita yang terpapar dengan COVID ini. Alhamdulillah hampir 5.000 sampai hampir 6.000 yang sudah sehat kembali yang terpapar. Dari bidang ekonomi, kita berupaya memberikan masyarakat kita untuk tumbuh kembali sejak kita adanya ekonomi baru atau new normal, itu dengan berbagai kegiatan-kegiatan untuk khususnya para UMKM kita, para petani, para nelayan. Itu kita bantu dengan kegiatan-kegiatan yang mereka bisa beroperasi dan mereka bisa kita bayar jasanya. Begitu juga nelayan, petani, kita mulai berikan bibit, alat tangkap dan sebagainya. Itu bidang yang kedua. Sedangkan bidang yang ketiga, dari jaringan sosial, kita juga memberikan bantuan sembako hampir selama 3 bulan berturut-turut. Itu kita berikan hampir 10.000 kepala keluarga seluruh Belitung yang kita bantu. Begitu juga ketika saat ini juga kita pemerintah kepada yang terpapar, kita juga bantu dengan sembako untuk yang terpapar melalui kelurahan, itu APBD. Sedangkan dari APBD desa juga disiapkan untuk anggaran itu, bahwa mereka yang melakukan isolasi mandiri atau isolasi terpadu kita bantu dengan memberikan sembako. Kalau harapan Pak Sekda sendiri terkait pandemi masih melanda di Kabupaten Belitung ini seperti apa? Ya, kita alhamdulillah di Belitung sekarang posisi sudah mulai melandai, namun kita tetap harus waspada. Oleh karena itu saya berharap kepada masyarakat, mari bahwa kita menangani COVID-19 ini bukan hanya kami pemerintah, namun semuanya ini pemerintah, para tokoh masyarakat, tokoh adat, dan yang penting adalah dari masyarakat sendiri. Mari masyarakat kita bersama-sama menjaga, bersama-sama kita menjaga protokol kesehatan, pakai masker, kita menjaga jarak, dan juga kita mencuci tangan. Oleh karena itu saya berharap masyarakat, ayo kita jangan lengah, tetap bahwa kita waspada. Namanya COVID ini kita tidak tahu karena tidak terlihat siapa yang membawa, siapa juga yang terpapar, siapa yang memaparkan, kita juga nggak jelas. Oleh karena itu saya sangat berharap jangan lengah lah. Bolehlah kita sekarang misalnya kami ngerti sekali bahwa masyarakat kita sudah jenuh dengan kondisi ini, terlebih dengan PPKM. Namun saya berharap ayo kita tetap menjaga prokes, hindari kerumunan, tetap memakai masker, kita jaga jarak, dan kita kepada pemerintah, kita harus kepada masyarakat, kita bersatu, kita hadapi namanya musibah non alam ini, COVID-19 bersama-sama, sehingga kita akan keluar dari musibah ini. Dan kita pemerintah tetap berupaya dengan 3 bidang tadi, khususnya dengan kita melakukan pemberian pelayanan kesehatan dengan program vaksinnya, pemberian obat-obatan. Begitu juga jaringan sosial tadi kami pikirkan untuk sembako yang isolasi mandiri, dan juga dengan program-program meningkatkan upaya kawan-kawan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Terakhir 100.000 jiwa berdasarkan data yang sudah dihimpun dari Satgas COVID-19, terutama dari krisis corona. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan, terdapat lebih dari 2 juta penderita COVID-19 di dunia, dan hingga hari ini masih terus menerapkan darurat level 4. Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas pengertian dan dukungannya terhadap pelaksanaan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang kita lakukan. Usaha kecil dan menengah mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, di mana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi, bahkan berhenti aktivitasnya, sektor usaha kecil dan menengah
terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Mengingat pengalaman yang telah dihadapi oleh Indonesia selama krisis, kiranya tidak berlebihan apabila pengembangan sektor swasta difokuskan pada UKM. Terlebih lagi, unit usaha ini seringkali terabaikan hanya karena hasil produksinya dalam skala kecil dan belum mampu bersaing dengan unit usaha lainnya. Pengembangan UKM perlu mendapatkan perhatian besar, baik dari pemerintah maupun masyarakat, agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah ke depan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UKM. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan UKM, di samping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Kami dari Bank Sumsel Cabang Tanjung Pandan dalam ikut membantu penanggulangan COVID-19. Satu, Bank Sumsel Cabang Tanjung Pandan sudah melakukan pembagian masker kepada masyarakat Belitung. Yang kedua, Bank Sumsel Cabang Tanjung Pandan juga melakukan pemberian atau bantuan tempat cuci tangan atau wastafel kepada instansi pemerintah, masyarakat, dan fasilitas-fasilitas publik di Tanjung Pandan. Seterusnya juga Bank Sumsel Cabang Tanjung Pandan melakukan pembagian sembako kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Dan yang terakhir, Bank Sumsel memberikan bantuan kepada pelaku UMKM di Kabupaten Belitung yang terdampak COVID-19. Harapan kami ke depan, kami berharap agar masyarakat Kabupaten Belitung berpartisipasi aktif dalam hal mematuhi protokol kesehatan, menerapkan ketentuan protokol kesehatan untuk memutus penularan virus COVID-19 sehingga parameter-parameter yang ditetapkan oleh pemerintah cepat kita penuhi sehingga level kesehatan di kabupaten ini cepat normal, sehingga sektor-sektor perekonomian di Kabupaten Belitung bisa kembali pulih seperti sebelum pandemi. Dan Bank Sumsel Cabang Tanjung Pandan siap membantu kontribusi membangkitkan perekonomian masyarakat Belitung. Assalamualaikum Pak Musa. Waalaikumsalam. Pak Musa, Bapak ini kan salah satu nelayan di Desa Sogwal ya. Yeah. Itu kemarin saya kan dari pihak BRI. Kemarin Pak Musa sudah mendapatkan pinjaman KUR untuk bantuan usaha Bapak sebagai nelayan Bapak. Yeah. Nah, jadi bagaimana fasilitas KUR menurut Bapak, fasilitas KUR BRI? Kalau menurut aku, fasilitas KUR dari BRI alhamdulillah sangat membantu nelayan di Sogwal. Jadi kegunaannya digunakan untuk operasional keseharian nelayan lah ya, untuk membantu usaha seperti pembuatan kapal baru atau penggantian mesin yang sudah lama gitu kan. Jadi menurut Pak Musa sendiri, BRI sangat membantu lah ya. Sangat membantu sekali. Sangat membantu untuk kelancaran usaha nelayan di Desa Sogwal. Betul. Terus kemarin
prosesnya juga tidak lama ya, dan tidak begitu susah gitu Pak ya. Prosesnya sangat mudah sekali. Prosesnya sangat mudah dan lebih simpel lah gitu Pak ya. Tidak menggunakan agunan, terus kita yang utama mempunyai usaha lah intinya sebagai nelayan Pak ya. Itu untuk Pak Musa sendiri, perahunya digunakan untuk menangkap apa itu Pak? Kalau aku pribadi untuk mancingkan bubu. Untuk mancing dan bubu. Itu biasanya Bapak kalau ke laut itu berapa hari Bapak? Kalau kadang-kadang sampai 3 hari. 3 hari itu menginap di laut ya? Luar biasa semangatnya ya Pak, sebagai nelayan. Dan saya juga tahu gitu kan bahwa kampung desa Suakgual ini adalah kampung nelayan maju ya, yang dinobatkan oleh Bapak Menteri Perikanan dan Kelautan ya Pak ya. Nah, mungkin untuk fasilitas KUR sangat mudah dan sangat gampang Pak ya untuk menikmati. Dan pesan saya untuk Pak Musa dan teman-teman nelayan khususnya, tolong fasilitas KUR ini dijaga dan digunakan sebaik-baiknya untuk keperluan usaha. Nah, jadi insya Allah usaha dan teman-teman nelayan di desa Suakgual ini semakin maju. Dan salah satu ucapan untuk BRI lah, sekedar gitunya Pak. Untuk ucapan terima kasih aku kan BRI untuk kedepannya biar lebih untuk masyarakat Gualnya biar ditanggapi lagi. Oke, siap. Artinya lanjut terus lah. Artinya BRI permintaan salah satu nelayan di Suakgual ini terus berhubungan dengan BRI dan plafon KUR semakin ditambah gitu agar fasilitas yang didapatkan oleh nelayan semakin baik gitu ya Pak ya. Oke deh, kalau gitu mari kita sama-sama Pak, bahwa BRI ini tujuannya adalah memberi makna untuk Indonesia. Jadi semua kalangan usaha mikro dan usaha kecil lainnya itu insya Allah akan dibantu oleh BRI. Nah, jadi terima kasih Pak Musa atas bincang kita pada siang hari ini. Semoga hasil tangkap Pak Musa semakin meningkat dan berkah untuk keluarga Pak Musa. Mohon undur diri Pak Musa. Selamat berjuang di laut dan cita-citanya sukses gitu ya, sebagai nelayan yang sukses di desa Suakgual gitu. Akhir kata saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jadi Pak Ade? Biasalah Pak Zaldi. Sehat lah alhamdulillah ya. Keluarga sehat lah ya. Walaupun di kondisi seperti sekarang ini kita lagi terdampak pandemi Covid ya. Yang penting keluarga tetap sehat dan usaha. Apa usaha kita? Alhamdulillah. Usaha kita tetap jalan dan lancar lah ya. Walaupun sedikit ada gangguan lah ya. Nah, tapi untuk Pak Ade sebagai pengepul di salah satu pengepul di desa Suakgual, untuk hasil tangkap nelayan itu kondisi sekarang itu naik apa menurun gitu? Kondisi sekarang saya Bang agak turun lah dari bulan-bulan kemarin gitu. Agak turun ya dari bulan-bulan kemarin. Tapi untuk walaupun kita sudah terdampak dari Covid, itu hasilnya tetap normal. Artinya tiap malam para nelayan itu tetap ada hasil gitu ya, tetap turun dan tetap melaut gitu ya. Masuk Bang. Bang, melihat hasil-hasil kawan-kawan nelayan lah ngepul. Jadi melihat hasil
Pulan nikah nih, Pak Ade. Oh, ada kali. Ada lah ya. Nah, ini yang dapat lumayan lah ya. Jadi walaupun kita COVID, usaha tetap jalan lah ya. Terus untuk kemarin kan Pak Ade juga lah diberi fasilitas pinjaman kur kan. Iya. Nah jadi pesan saya dijaga lah. Nanti kalau misal seandainya perlu lagi, kita akan bantu lagi lah, insya Allah akan pelapon yang lebih besar. Jadi usaha Pak Ade berjalan dengan tetap tambah tingkat. Jadi lebih baik dari kondisi sekarang ini, dan kita juga sebagai pengusaha pengepul hasil laut nih, kita jangan lupa berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga pandemi COVID ini cepat berlalu agar usaha normal dan kawan-kawan lebih sehat kembali gitu untuk usahanya. Ini selain ini ada tuh tangkapan yang isak semalam gitu, yang agak segar gitu, ada tuh Pak Ade untuk dari kawan-kawan nelayan? Ada di sebelah cuma. Ada di tempat sebelah ya? Oh iyalah, kita coba ke sana ngeliat di samping kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Jaldi. Aduh, lama udah kesini. Iyo. Lah 3 hari mungkin. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Usaha apa toko kita? Jadi agen beli kita alhamdulillah ya. Alhamdulillah lancar ya. Lancar. Terus melalui agen beli gua, kawan-kawan di Desa Suagual ini ngerasa terbantu lah ya. Iya, Bang. Dengan adanya briling di Desa Suagual, mereka yang nak mayar tidak susah-susah lagi gitu, tidak susah-susah. Iya. Dagi perlu nak mayar belanja di Shopee atau yang lain-lain lainnya ya. Jadi untuk masyarakat di Desa Suagual ini tidak lagi perlu ke Tanjung Pandan gitu ya. Jadi mereka lah aman bisa bertransaksi dekat gitu kan di agen briling Bang Tigor. Terus untuk masalah sinyal, kalau siapa itu? Kalau sinyal di sini alhamdulillah lancar lah ya. Lancar. Nah terus juga Bang Tigor tolong minta bantu juga, karena di sini kan agen briling juga itu sebagai perantara antara BRI dan masyarakat dan nasabah BRI. Itu kadang ada semacam bantuan, nah itu bisa juga transaksi di agen briling Bang Tigor. Jadi kegunaan agen briling ini sangat multi untuk membantu transaksi masyarakat di Desa Suagual gitu dia. Jadi semoga agen briling Bang Tigor selalu lancar, sinyal aman, dan terus saldonya tetap terjaga, dan yang pasti selalu sehat walafiat untuk Bang Tigor dan keluarga Bang Tigor. Karena kondisi kita ini memang lagi terdampak COVID-19. Tetap jaga protokol kesehatan Bang Tigor. Oke Bang Tigor, ya. Sukses, salam sukses selalu untuk Bang Tigor dan keluarga. Ya. Terima kasih. Selalu Bang. Oke, sukses selalu Bang Tigor. Amin. Jadi saya selaku petugas dari BRI Unit Pasar Bawah, selaku mantri, kami telah melakukan berbagai upaya, salah satunya untuk nasabah yang sudah existing, artinya nasabah yang sudah ada pinjaman di BRI, mereka kita berikan relaksasi pinjaman. Artinya di masa pandemi mereka kita tangguhkan untuk pembayaran pokok. Artinya mereka hanya membayar bunga setiap bulannya. Dan juga selain itu, untuk pembiayaan dengan fasilitas KUR, kita juga sudah menelusuri Pulau Mendanau, di mana di sana terdapat 3 desa, yaitu Desa Petaling, Desa Selanasik, dan Desa Suagual, di mana di masing-masing desa BRI telah menyalurkan kredit KUR untuk membantu para nelayan yang ada di desa masing-masing Pulau Mendanau. Itu kurang lebih sudah mencapai 200 lebih debitur, dan itu mereka gunakan untuk memfasilitasi upaya atau fasilitas nelayan mereka. Jadi
sesuai dengan semboyan BRI bahwa memberi makna untuk Indonesia. BRI luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pelaksanaan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang kita lakukan. Kami sebagai salah satu bank BUMN, Bank Mandiri, tentunya berharap pandemi yang saat ini berlangsung segera berakhir. Sebagai upaya dari kami dan juga kepedulian, yang pertama tentunya kami selalu melakukan sosialisasi ya terhadap masyarakat, khususnya untuk Bank Mandiri. Jadi setiap aktivitas itu kami mendorong untuk dilakukan secara protokol kesehatan dengan tertib dan juga disiplin. Terus yang kedua, terkait dengan UMKM, tentunya kami juga sangat peduli sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Pada saat terjadinya UMKM ini, kami melihat dan juga memberikan semacam kesempatan ya bagi UMKM yang terdampak pandemi, terutama untuk usahanya, itu ada semacam relaksasi ya, atau mungkin penjadwalan kembali terhadap kewajibannya itu bagi untuk debitur kami. Dan juga kami juga saat ini masih tetap menyalurkan seperti pembiayaan KUR, kredit usaha rakyat, yang mana itu harapannya adalah bisa membangkitkan ekonomi UMKM yang barangkali terdampak. Barangkali itu harapannya. Tentunya yang pertama, pandemi segera berlalu, masyarakat bisa beraktivitas dengan normal lagi, dan juga perekonomian segera pulih kembali. Kami dari Bank Mandiri tentunya terus berkomitmen untuk membantu terutama masyarakat dan juga sektor UMKM yang barangkali terdampak dengan memberikan layanan perbankan maupun dari sektor pembiayaan melalui kredit usaha rakyat. Kami juga menyampaikan bahwa dengan adanya pandemi ini ada beberapa pola hidup masyarakat yang berubah. Sekarang era new normal, jadi ada banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya dilakukan tanpa tatap muka atau bisa dilakukan dengan daring, apakah itu komunikasi maupun transaksi-transaksi perbankan. Di Bank Mandiri kami hadir dengan layanan Living by Mandiri, aplikasi yang bisa membantu masyarakat dalam melakukan perbankan tanpa harus datang ke kantor bank atau ATM. Karena dengan aplikasi yang di handphone ini, seluruh transaksi perbankan bisa dilakukan. Apakah pembayaran, pembelian, transfer, dan juga hal-hal yang lainnya. Di samping itu juga kami mendorong masyarakat untuk senantiasa menggunakan alat pembayaran non tunai. Bank Mandiri juga sudah menyediakan banyak channel, apakah itu edisi, apakah itu QRIS ya, dan juga agen Bank Mandiri, yang mana di tempat tersebut, di agen Bank Mandiri, masyarakat bisa melakukan transaksi perbankan selayaknya di kantor bank. Apakah untuk pembukaan rekening, transfer, pembelian, pembayaran, dan sebagainya.
Jadi pola tadi yang era baru, era normal itu diharapkan bisa mengurangi tatap muka maupun aktivitas yang sifatnya kontak fisik, sehingga dampak dari perkembangan ataupun pandemi COVID-19 itu bisa segera dicegah atau dikurangi. Terima kasih. Desa merupakan salah satu garda terdepan dalam mengontrol penyebaran COVID-19. Untuk itu, pemerintah mendorong keterlibatan desa dalam penanganan penyebaran virus corona melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021. Meskipun saat ini sudah terjadi penurunan kasus COVID-19 dan sejumlah wilayah sudah mendapat kelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, namun pemerintah desa diminta jangan lengah. Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri, Yusarto Huntoyungo, mengatakan, keberadaan posko PPKM di desa perlu dioptimalkan dan didukung dengan kebijakan seperti Perdes, Perkades, dan SK Kepala Desa. Sejauh ini, Kepala Desa Bantan berperan aktif dalam penyuksesan program pemerintah pusat terkait percepatan vaksinasi. Di sisi lain, di Desa Mentigi senantiasa juga berperan aktif dalam penanggulangan COVID-19. Terkait dengan tindakan COVID yang ada di Desa Bantan, kami selaku dari pemerintah desa mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan kabupaten maupun kecamatan yang begitu antusias Pak di Desa Bantan ini melakukan vaksinasi. Dengan adanya vaksinasi ini mudah-mudahan istilahnya masyarakat kita ini lebih rentan tertular namanya COVID. Nah, kami sangat mendukung program kabupaten maupun dari kabupaten provinsi pusat dengan adanya program ini. Mudah-mudahan di vaksin di Desa Bantan ini berjalan dengan baik, dengan lancar. Oke, sejauh ini pada hari ini khususnya Desa Bantan melaksanakan kegiatan vaksin untuk umum. Nah, ini rencananya berapa dosis Pak yang akan untuk sekarang ini di Desa Bantan ini menerima dosisnya 250 dosis Pak untuk idang saat ini. Mungkin di lain hari mungkin lebih nambah dosisnya karena antusias masyarakat ini lebih lumayan ramai. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang pertama Pak? Pertama kali diadakan di Desa Bantan Pak. Dan ini merupakan vaksinasi yang pertama? Vaksinasi yang pertama kali diadakan di Desa Bantan. Oke, harapan Bapak ke depan pandemi ini seperti apa? Harapan kami selaku pemerintah desa mudah-mudahan dengan adanya vaksinasi ini pertama kali mengurangi dengan penyebaran COVID, dan mudah-mudahan dengan adanya vaksinasi ini masyarakat yang ada di Desa Bantan khususnya Pak terhindar dengan namanya COVID ini. Mudah-mudahan pandemi yang sekian tahun melanda di negara kita ini khususnya di Kabupaten Belitung ini mudah-mudahan cepat berakhir. Untuk saat ini sih kami dari pemerintahan Desa Bantan nggak ada yang mengalami gejala karena masih dapat dikontrol Pak, karena di Desa Bantan ini sangat sedikit sekali yang terjangkit COVID. Jadi kami dari pemerintahan pihak Desa Bantan dapatlah semuanya teratasi sampai saat ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya selaku Kepala Desa Mentigi periode 2020-2026. Yang kedua, penyaluran BLT dan pembagian sembako. Yang ketiga, melakukan sosialisasi tentang perlakuan PPKM. Yang keempat, melakukan swab kepada masyarakat yang kontak langsung dengan yang positif COVID. Terhadap upaya yang disampaikan dari Pak Kades, pertama-tama benar adanya itulah upaya yang telah kami lakukan di Desa Mentigi terhadap penanggulangan COVID-19, dan perlu kami tambahkan juga bahwa sepanjang dari COVID melanda dunia ini kami juga telah melakukan berbagai upaya
yang telah disampaikan Pak Kades, terutama yang positif tadi, kami juga dari pemerintah desa telah melakukan atau memfokuskan suatu tempat isolasi mandiri bagi masyarakat. Berkoordinasi dari berbagai pihak, kami kemarin menempatkan pasien COVID-19 ini di lapangan cross, yaitu di sekretariat Karang Taruna. Terhadap upaya juga penanggulangan COVID, kami juga telah melakukan penyemprotan disinfektan di fasilitas umum, di warung-warung yang menjadi tempat sarana berkumpul. Kami telah lakukan penyemprotan dengan harapan dengan penyemprotan disinfektan ini dapat mengurangi virus yang ada gitu. Untuk upaya vaksinasi, kami juga mendorong seluruh masyarakat Desa Mentigi pada khususnya bagaimana target vaksinasi di Desa Mentigi ini mencapai target, sehingga kami terus memberikan edukasi kepada masyarakat, jangan pernah takut vaksin. Vaksin ini aman, vaksin ini tentunya menjadi ikhtiar kita bersama untuk menghambat berbagai macam virus COVID tentunya yang menyerang masyarakat. Ini adalah ikhtiar kita bersama. Kami harapkan masyarakat kami ke depan berani untuk melakukan vaksin. Untuk harapan kami dari pemerintah Desa Mentigi, ke depannya COVID ini berakhir dan ekonomi kita bangkit, kesehatan kita pulih di Desa Mentigi, sehingga aktivitas masyarakat tidak terkendala lagi dalam hal segi ekonomi, pendidikan, semuanya berjalan seperti sedia kala. Itu harapan kami. Nah, dengan adanya dampak PPKM yang ditetapkan oleh pemerintah kemarin, memang itu dampak penjualannya sangat signifikan sekali, mengalami penurunan yang sangat jauh. Hampir-hampir, ya kalau dibilang 90% penjualan itu hampir-hampir seperti itu angkanya. Jadi ini diakibatkan karena tidak adanya kunjungan tamu atau wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Belitung. Jadi secara otomatis maka efek penjualan terhadap produk-produk UKM itu sangat berdampak sekali. Kalau nominal yang biasa di saat-saat pandemi belum melanda, ya, pendapatan per bulan itu berapa biasanya? Nah, kalau pendapatan biasanya alhamdulillah kalau di angka-angka 200-an misalnya itu bisa kita capai sebelum pandemi melanda. Tetapi setelah pandemi melanda beberapa, katakanlah 2 tahun yang lalu itu mulai masuk ke Belitung, maka omset itu secara periodik mengalami terus penurunan sampai finalnya kemarin di bulan Agustus 2021, di mana dampak PPKM Jawa dan Bali diberlakukan oleh pemerintah. Sejauh ini langkah-langkah yang diambil oleh pihak galeri untuk menindak kondisi masih berlakukannya PPKM ini seperti apa? Nah, karena sekarang masih diberlakukannya PPKM per wilayah tertentu yang masih zona merah, kami mengharapkan kepada teman-teman UKM, dan kami juga mengambil langkah-langkah di galeri untuk melakukan penurunan pada kapasitas produksi. Jadi kita tetap buka seperti biasa, UKM tetap berproduksi, tetapi produktivitasnya itu dibatasi, sehingga nanti pada saat kalau terjadi lonjakan lagi kita tidak mengalami kerugian. Nah, di posisi lain, untuk tetap mempertahankan eksistensi dan keberadaan serta promosi kita di dunia pariwisata, khususnya penyediaan oleh-oleh, kita melakukan promosi melalui misalnya media sosial, entah itu Facebook nanti, entah itu Instagram atau WA group nanti, yang tetap supaya kelihatan
eksistensi produk UKM itu tetap terjaga walaupun kondisi belum menguntungkan. Dengan kondisi pemberlakuan PPKM ini berapa persen yang didapat sekarang? Kalau PPKM kemarin itu dampaknya ya 90% tuh, dampaknya 90%. Jadi hampir tidak ada penjualan, bisa dibilang hampir tidak ada penjualan. Oke, untuk terakhir, harapan dari pihak KBRI terhadap pemerintah daerah khususnya terkait masih pemberlakuan PPKM, seperti apa harapan? Ya, kita berharap kepada pemerintah daerah untuk dapat terus mensupport keberadaan UKM kita, karena walaupun bagaimana itu adalah menjadi bagian dari program pemerintah baik daerah maupun di pusat. Apakah itu nanti melalui berbagai macam istilahnya subsidi perizinan misalnya kan, pembuatan PIRT, apakah nanti perizinan di sertifikasi halal misalnya, atau di BP POM. Nah, kita berharap pemerintah bisa memberikan keringanan kepada teman-teman UKM. Dan selanjutnya juga kita berharap semoga pandemi ini segera berlalu, vaksin dan obat semoga cepat obat-obatan semoga cepat ditemukan oleh para ahli di bidang kedokteran, sehingga suatu saat COVID ini menjadi endemi, jadi menjadi penyakit biasa yang apabila kita minum obat kemudian menjadi sehat. Karena itulah satu-satunya jalan untuk membuka gerbang pariwisata yang ada di Belitung, agar wisatawan berani terbang dan menikmati kondisi Belitung seperti saat sebelum pandemi ini berjalan. Di Indonesia sedang dilanda wabah virus COVID-19. Hampir di seluruh Indonesia terkena dampak dari wabah tersebut, di antaranya di kalangan pendidikan. COVID-19 memberikan dampak yang sangat besar bagi pendidikan di Indonesia. Dari lembaga PAUD hingga bangku perkuliahan terkena dampaknya, yaitu tidak bisa menjalani pembelajaran yang sebagaimana mestinya. Rekor kasus COVID-19 atau yang tertinggi dalam setahun terakhir, 100.000 jiwa berdasarkan data yang sudah dihimpun dari Satgas COVID-19, terutama dari virus corona. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan, terdapat lebih dari 2 juta penderita COVID-19 di dunia, dan hingga hari ini masih terus berada dalam darurat level 4. Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas pengertian dan dukungannya terhadap pelaksanaan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang kita lakukan.
Jadi dalam rangka untuk mendukung percepatan pemulihan kondisi ekonomi masyarakat, khususnya di Kabupaten Belitung yang terdampak pandemi COVID-19, PLN UP3 Belitung sudah melaksanakan program, kita mengikuti arahan dari pemerintah ya, arahan dari Bapak Presiden Jokowi untuk memberikan stimulus berupa keringanan tagihan listrik kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat bisnis, industri maupun sosial yang daya kecil, di mana keringanan tersebut berupa potongan 50% tagihan untuk pelanggan daya 450 dan 25% untuk pelanggan daya 900 VA. Kegiatan pemberian stimulus COVID-19 ini sudah kita laksanakan dari sejak bulan April 2020 dan ini akan terus berjalan sampai dengan Desember 2021. Sampai dengan saat ini kita sudah memberikan stimulus kepada sekitar 24 juta pelanggan daya 450 dan 7,7 juta pelanggan daya 900 VA. Masyarakat dapat mengecek mengenai stimulus yang didapatkannya, termasuk juga dapat melakukan pengaduan apabila ada ditemukan ketidaksesuaian melalui layanan-layanan yang kita buka kepada masyarakat. Yang paling mudah untuk diakses adalah dengan melalui PLN Mobile. Jadi saat ini PLN sedang mengembangkan aplikasi yang kita sebut sebagai PLN Mobile, yang dimana di dalam super aplikasi ini terangkum semua layanan PLN kepada masyarakat, dari mulai kebutuhan pasang baru, tambah daya, pembelian token, pembayaran rekening lakian, pembacaan meter secara mandiri, dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya masyarakat juga dapat melakukan pengaduan, keluhan maupun gangguan, termasuk dalamnya ketika dibutuhkan informasi lebih lanjut mengenai stimulus tagihan listrik. Selanjutnya terkait dengan kegiatan CSR, PLN juga telah memberikan sejumlah bantuan baik berupa sembako, kemudian juga dukungan-dukungan yang lain kepada masyarakat, terutama masyarakat kecil yang terdampak COVID-19. Lalu melalui Yayasan Baitul Mal, yaitu sebuah lembaga nirlaba yang dimiliki oleh PLN, di mana lembaga tersebut menampung zakat, infak, dan sedekah dari pegawai PLN. Kami juga sudah melakukan penyaluran sejumlah bantuan kepada masyarakat, tentu saja sesuai dengan program dari YBM kepada 8 asnaf yang sesuai, tentu saja juga kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Dan terakhir, beberapa waktu yang lalu kami juga sudah melakukan kegiatan sosial bersama dengan Pemda untuk mendukung pembangunan sejumlah tempat untuk cuci tangan di lokasi-lokasi umum, untuk mendorong masyarakat untuk selalu mentaati protokol kesehatan, membersihkan tangan, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menjauhi keramaian. Ya, dalam masa pandemi ini kita tentu saja menghadapi masalah terkait dengan pembatasan-pembatasan yang harus kami lakukan ya. Kita tidak boleh banyak berinteraksi, tidak boleh bertemu dengan keramaian, dan hal ini tentu saja dalam menjalankan aktivitas PLN sebagai
perusahaan layanan publik yang dalam sehari-harinya memang harus berada di lapangan, harus melaksanakan kegiatan baik yang terkait dengan perbaikan, pemeliharaan jaringan maupun penyelesaian gangguan, mau tidak mau harus bertemu dan berinteraksi dengan masyarakat. Nah, tentu saja kami tidak bisa berhenti, kami tidak mungkin karena akibat pandemi ini harus menghindari diri, harus membatasi diri untuk tidak melaksanakan kegiatan tersebut, sehingga apa yang dilakukan oleh PLN adalah tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat, tetap melakukan kegiatan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, supaya memang layanan PLN kepada masyarakat tidak berkurang, tidak turun akibat dari kondisi pandemi 19 ini. Tentu saja pandemi COVID-19 ini juga sangat berdampak, sangat berpengaruh kepada PLN UP3 Belitung. Masyarakat, kalangan pebisnis, industri adalah pelanggan kami, di mana dari merekalah pendapatan utama PLN itu kita peroleh. Jika masyarakat, pebisnis, industri, bahkan termasuk juga pelanggan-pelanggan sosial kami seperti tempat-tempat peribadatan terdampak oleh COVID-19, menyebabkan kegiatannya turun, beberapa bahkan berhenti berusaha, beberapa bahkan menghentikan kegiatan usahanya, itu akan sangat berdampak kepada pendapatan PLN. Jadi kami sangat berharap bahwa pandemi COVID-19 ini segera berlalu, masyarakat dapat segera kembali melaksanakan kegiatannya dengan normal, sehingga ekonomi tumbuh, PLN dapat terus mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, kegiatan penerangan kepada masyarakat, kegiatan sosial budaya dari masyarakat, sehingga itu pun juga akan mendukung PLN akan terus tumbuh berkembang ke depannya. Langkah lanjutan dalam mencegah penyebaran COVID-19 adalah dengan melakukan pengetatan di bandara dan pelabuhan sebagai gerbang aktivitas dari dan keluar daerah. Dengan berjalannya waktu, pemerintah Provinsi Bangka Belitung terus berupaya keras untuk menanggulangi penyebaran COVID-19. Di saat upaya maksimal dilakukan untuk menihilkan kasus COVID-19, bubble dan hampir di semua wilayah di Indonesia kembali dikejutkan dengan ditemukannya varian B.1.617.2 atau dikenal dengan varian Delta yang pertama kali pada Maret 2021. Kondisi ini pun akhirnya membuat beberapa daerah berangsur mengalami lonjakan kasus positif COVID-19 yang signifikan. Pemerintah pusat mengambil keputusan memberlakukan pembatasan kegiatan, istilah PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat, termasuk bubble, melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto. Bubble ditetapkan sebagai zona merah dan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25/2021 tentang pemberlakuan PPKM level 4 untuk 3 daerah, yaitu Bangka Barat, Belitung, dan Belitung Timur. Sementara 4 daerah lainnya, yakni Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Tengah, dan Bangka Selatan, menerapkan PPKM level 3 melalui Inmendagri Nomor 26/2021. Gelar rapat Forkopimda mendapatkan informasi bubble ditetapkan PPKM level 3 dan 4. Gubernur Babel Erzaldi Rosman langsung mengambil langkah cepat. Tanpa menunggu waktu, Gubernur Erzaldi mengumpulkan unsur Forkopimda, diantaranya Kepala Kepolisian Daerah Babel,
Irjen Pol Anang Syarif Hidayat, Komandan Korem 045 Garuda Jaya, Brigjen TNI M. Jangkung Widianto, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, I. Made Suwarnawan. Menghadapi PPKM level 4 ini, Gubernur Babel dan Forkopimda telah menyiapkan berbagai strategi yang kemudian diteruskan dengan mengumpulkan seluruh bupati atau wakil bupati se-Babel, Forkopimda daerah, hingga lapisan terbawah tingkat desa secara virtual di Gedung Tribrata, Mapolda Babel pada 14 Juli 2021. Gubernur Erzaldi menjelaskan, perlu adanya komunikasi yang baik untuk menerapkan PPKM level 3 dan 4 ini. Yang harus kita lakukan yaitu bagaimana kerjasama dan kesepahaman antar Forkopimda di daerah harus diperkuat, termasuk kabupaten kota yang berada di level 3 dan 4. Tujuannya untuk menyatukan kekuatan dalam memulihkan kesehatan masyarakat, serta menjaga kondisi perekonomian. Kuncinya, kalau sepaham dan penuh kekompakan, keberhasilan akan lebih mudah diraih, kata Erzaldi. Libatkan masyarakat dan pelaku ekonomi semua daerah yang masuk PPKM level 3 dan 4 harus melakukan pembatasan kegiatan masyarakat secara ketat sesuai anjuran WHO. Kondisi ini memang cukup disayangkan, mengingat pertumbuhan ekonomi di Babel pada tahun 2021 meningkat dari tahun 2020. Setelah mulai pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat di masa pandemi, peningkatan ekonomi Babel triwulan pertama 2021 sebesar 0,98% dan triwulan kedua sebesar 1,5% sampai 2,5%. Namun Gubernur Erzaldi tidak tinggal diam dan berupaya mencari celah agar perekonomian di Babel tidak stagnan. Gubernur Babel pun memutuskan mengeluarkan kebijakan relaksasi untuk sektor-sektor penting. Ia lantas berinisiatif mengundang para pelaku ekonomi seperti Bambang Patijaya, Ketua PHRI Babel sekaligus anggota DPR RI, untuk mendengarkan masukan dari para pengusaha. Begitu pula ia mengundang perwakilan Asosiasi Pedagang Kaki Lima, Wedding Organizer, Event Organizer, komunitas band, dan pengusaha kafe. Saya tidak bisa membayangkan jika pasar, warung, kafe, dan hotel ditutup, padahal ekonomi kita sedang bagus-bagusnya, katanya. Tidak hanya sektor ekonomi, Gubernur Erzaldi juga mendengarkan masukan dari masyarakat dalam mengambil kebijakan mengenai pendidikan dan keagamaan. Per hari kemarin, tanggal 7 September, Gubernur Babel sudah mengeluarkan SE terbaru yang mengatur pelaku perjalanan dalam negeri menggunakan transportasi udara. Di SE tersebut disebutkan bahwa untuk pelaku perjalanan yang menuju wilayah Bangka Belitung diizinkan menggunakan antigen jika penumpang tersebut sudah vaksin 2 kali. Sementara jika penumpang tersebut baru vaksin 1 kali, maka tetap harus menggunakan PCR. Sementara untuk pelaku perjalanan dari wilayah Bangka Belitung keluar, itu tetap mengikuti ketentuan di wilayah tujuan masing-masing. Sebagai contohnya, dari Belitung ke Jakarta tetap mengikuti ketentuan yang berlaku di wilayah tujuan, yaitu tetap harus menggunakan PCR. Kami berharap dengan adanya kebijakan tersebut dari gubernur tersebut yang menurut kami full support terhadap kegiatan di masyarakat ini, mudah-mudahan kegiatan pariwisata ataupun ekonomi masyarakat yang ada di wilayah Bangka Belitung dapat meningkat, sehingga itu juga benar positif bagi masyarakat dan bagi bandara. Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara yang umumnya menyerang banyak orang. Sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu.
Pasalnya istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya saja. Perlu diketahui, dalam kasus pandemi COVID-19 ini menjadi yang pertama dan disebabkan oleh virus corona yang telah ada sejak akhir tahun lalu. Sebelum pandemi COVID-19 ini menyerang, pada tahun 2009 yang lalu, pernah merebak virus yang bernama flu babi. Penyakit ini bisa terjadi ketika strain influenza baru atau H1N1 menyebar ke seluruh belahan dunia, termasuk di Indonesia. Dampak virus COVID-19 di Indonesia tak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja. Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa virus corona sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia. Bukan hanya karena produksi barang saja yang terganggu, tetapi investasi pun juga terhambat. Berikut beberapa dampak virus COVID-19 di Indonesia. Beberapa barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan. Jemaah Indonesia batal berangkat umroh dan haji. Kunjungan para wisatawan mancanegara di Indonesia menurun. Merusak tatanan ekonomi di Indonesia. Impor barang menjadi terhambat. Itu tadi bahasan mengenai COVID-19 beserta dampak yang bisa Anda ketahui. Demi mencegah penyebaran virus COVID-19 ini, sebaiknya Anda juga selalu menjaga kebersihan, kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu menggunakan masker jika melakukan aktivitas di luar ruangan. Kalangan umat beragama, umat Islam memiliki cara pandang yang beragam terkait dengan pandemi ini. Ada sebagian kalangan yang memaknai bahwa pandemi COVID-19 ini hakikatnya adalah azab Tuhan. Ini adalah kutukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah murka dengan kita, lalu kemudian menurunkan azabnya. Pandangan yang kedua mengatakan bahwa pandemi ini hakikatnya adalah semacam bencana alam. Jadi perubahan ekosistem lingkungan yang lalu kemudian menimbulkan wabah pandemi ini. Yang ketiga, berpandangan bahwa pandemi ini hakikatnya adalah bentuk koreksi besar atas kesalahan ulah manusia, kesalahan dalam merawat ekosistem, kesalahan dalam merawat lingkungan, kemudian muncul ketidakseimbangan, lalu lahirlah pandemi ini. Pandangan yang keempat mengatakan bahwa pandemi ini adalah ujian bagi kita, bentuk cobaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, sengaja diturunkan kepada hamba-hambanya yang dipilih untuk dinaikkan kelasnya. Proses kenaikan kelas itu harus melalui ujian, melalui cobaan, sehingga mereka yang lolos dia akan naik derajatnya. Dan yang kelima, berpandangan bahwa pandemi ini bentuk anugerah, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan pandemi ini banyak sisi-sisi positif yang kita rasakan. Maka ini berbalik kepada kita, bagaimana kita menyikapi pandemi ini. Namun yang jelas di tengah bulan Ramadan, bulan di mana kita ditempa, dilatih untuk mengendalikan diri kita sendiri, maka pandemi ini juga dimaknai seperti itu. Misalnya, kita harus mengisolasikan diri, kita harus menerapkan 3M atau 5M, kita harus terbiasa mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, bahkan mengurangi mobilitas kita dengan kalangan luar, dan membatasi kerumunan. Itu adalah bentuk pengendalian diri, agar kita tidak hanya mampu menjaga keselamatan jiwa kita sendiri, tapi juga keselamatan jiwa orang-orang lain. Begitulah hakikatnya Ramadan dan pandemi yang kita alami. Oleh karenanya, mari kita ingat ajaran agama Islam yang mengatakan bahwa janganlah kita menjatuhkan diri kita dengan tangan kita sendiri ke dalam kebinasaan.
Islam mengajarkan keselamatan jiwa adalah hal yang utama. Oleh karena itu, tinggal di rumah di tengah wabah hakikatnya adalah ibadah.